Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering menemukan video-video di mana di situ ditayangkan banyak makam-makam palsu yang ditemukan akhir-akhir ini. Alap-alap Mataram selalu menelusuri di mana terah-terah yang ada sangkut pautnya dengan kerajaan Mataram. Banyak sekali ditemukan, bukan saja yang ada di Semarang, di Jejeran, dan di tempat yang lain, di Temanggung. Tapi yang baru-baru ini heboh, ditemukan makam palsu di Banjarnegara. Kita berpikir kenapa sekarang ini saja baru banyak ditemukan makam-makam palsu. Sedangkan kemarin-kemarin kita tidak pernah mendengar berita-berita seperti ini. Inilah salah satu berkah dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Akhirnya dari tesis yang menyatakan bahwa Ba'alawi atau habaib di Indonesia ini tidak ada sangkut pautnya secara nasab dengan Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mufti Yaman juga baru-baru ini kita melihat bahwa ada 92 dari bin Ba'alawi yang ada di Indonesia ini tidak diakui dari dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini ternyata melebar kemana-mana. Jadi akhir-akhirnya juga tentang masalah makam-makam ini. Kita juga berpikir heran kenapa makam-makam ini selalu dijarah atau diganti atau dibikin makam yang palsu. Lantas kemudian di situ diberi nama atau diganti nama yang belakangnya selalu dengan bin Ba'alawi. Nama-nama marga dari oknum Ba'alawi ini. Walaupun masalah makam palsu, pencurian makam dan sebagainya ini sudah cerita lama dari zaman dulu, ternyata ada. Bahkan yang menghebohkan ini pernah 2 orang Yahudi akan mencuri jasadnya Nabi kita waktu itu di Madinah. Untuk selanjutnya masalah yang di Banjarnegara ini kita saksikan bersama-sama. Kalian, edisi kali ini kami ajak Anda ke daerah Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana di wilayah ini terdapat makam Mandiraja, Banjarnegara. Makam Ki Ageng Penjawi. Tokoh Ki Ageng Penjawi sangat terkenal, di antaranya Ki Ageng Penjawi dalam babak tanah Jawi Oltong. Para pemirsa sekalian, apakah Ki Ageng Penjawi yang berada di daerah Mandiraja ini adalah orang yang sama dengan Ki Ageng Penjawi yang dimakamkan di Pati yang kisahnya tertera dalam babak tanah Jawi? Kiranya perlu penelusuran lebih lanjut. Hanya saja pada edisi kali ini kami akan membacakan keterangan dari situs berita resmi pemerintah Banjarnegara, yakni situs berita.banjarnegara.co.id yang ditulis oleh admin bidang budaya. Diinformasikan bahwa Ki Ageng Penjawi, yakni yang dimakamkan di daerah Mandiraja ini, merupakan nama lain dari Adipati Pesantenan karena terjadi kesalahpahaman beliau dengan Sultan Mataram. Jadi Ki Ageng Penjawi yang ada di Banjarnegara ini bukan Ki Penjawi yang ada di Telatah Kabupaten Pati. Jadi Ki Ageng Penjawi, kemudian beliau dikenal dengan nama Kiai Gedung Lumbu karena bertempat tinggal di Dukuh Gedung Lumbu, Kebenaran Mandiraja.
informasikan pula dalam komplek makam terdapat sumur dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Di dalam sumur inilah Ki Ageng Benjawi dimakamkan sehingga di sekitarnya terdapat 6 nisan. Hal lain yang Jadi alap-alap Mataram ketika sampai di makam ini menemukan di situ terpampang tulisan-tulisan silsilah yang kalau dirunut ke atas ini ternyata nyambungnya ke Ba'alawi. yang bagian ke atasnya adalah silsilah yang umum disebut versi Ba'alawi. Untuk itu, tim alap-alap Mataram setelah melakukan musyawarah kemudian melakukan tindakan. Itu kelihatan bannernya ini baru, ini masih kelihatan baru. Ini mau dicopot bannernya. Ada logo Mataram juga ini dalam bannernya ini, berarti amat berani sekali kalau memakai cap-cap model Mataraman ini. Apakah ada izin atau tidak kita nggak tahu, ini nggak ada keterangannya. Dicopot ini sudah. Memang baru ini sebenarnya, sepertinya dibikin baru ini, barusan dibikin ini. Itulah tadi tayangan dari video barusan kita lihat bersama-sama. Jadi sudah dicopot ini bannernya dari makam Ki Panjawi yang ada di Banjarnegara ini. Di sini yang menimbulkan pertanyaan kita, di banner ini setelah diurutkan ke atas ini dari alap-alap Mataram ini menemukan ternyata silsilah Ba'alawi. Lagian di banner ini yang kelihatannya masih baru ini, di situ ada logo cap dari keraton atau Kesultanan Mataram. Jadi misalnya ini orang ini oknum yang membuat ini, itu jelas amat berani sekali sampai berani menggunakan logo dari Kesultanan Mataram. Kalau makamnya sih asli, tapi nama-namanya ke atasnya ini menjadi silsilahnya Ba'alawi. Setelah melihat video-video yang lain, ternyata di mana-mana banyak sekali ditemukan makam palsu. Motifnya apa? Tentu kita harus renungkan. Yang jelas mungkin dari kita sendiri
selama ini kurang begitu peka merawat situs-situs makam tua, nenek-nenek kita, nenek moyang kita, sehingga karena tidak dihormat itu lantas dimanfaatkan oknum-oknum jahat untuk mengeruk keuntungan. Yang jelas di sini kalau tidak ada untungan yang diharap, untuk apa dia membuat seperti itu? Yang kita khawatirkan, jelas ini akan merubah sejarah yang nanti anak cucu kita ini kalau sudah tidak kita rubah sekarang ini akan tercantum dalam pikirannya membenarkan apa yang sudah tertulis itu. Juga makam-makam palsu ini kalau kita melihat sejarahnya di Palestina dulu, orang Yahudi Askenazi ini sebelum menginvasi tanah Palestina juga konon juga dengan motif membuat makam-makam palsu yang berapa ribuan mungkin, dan mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka sudah dulu tinggal di sini, jadi mereka mempunyai kesempatan untuk menjarah, menginvasi tanah Palestina yang sekarang ini diduduki oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang menguasai Palestina ini konon dari Yahudi Askenazi Kaukasia. Itu bukan Yahudi asli yang ke-12, tapi dari Yahudi Kajaria yang mengataskan diri. Mereka juga termasuk Yahudi karena memakai ajaran-ajaran Yahudi, tapi ternyata Yahudi-Yahudi itu adalah Yahudi ke-13 yang bukan dari keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.